Nah, saya berpikir mungkin Nuh akan mengeluh, ya kan, kalau kita di posisinya Nuh mungkin kita akan mengeluh sudah dengan bahtera yang dibangun ini kan. Apalagi Alkitab mengatakan bahtera ini dibangun saudara-saudara yaitu di tengah-tengah perkampungan. Maka orang-orang akan mulai memandang sinis, memandang dengan aneh kepada Nuh, kenapa bangun bahtera di tengah-tengah kampung, ya kan? Kenapa tidak bangun bahtera di pinggir pantai? Kira-kira begitu. Jadi membangun bahtera bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit bagi Nuh. Tetapi di tengah-tengah semua itu meskipun sulit, ya, Alkitab mengatakan Nuh itu membangun bahtera dengan ketekunan. Nah, saudara, saya ingin engkau memperhatikan ini, bahwa ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk membangun sesuatu, ya, apa yang kita lakukan sebagai respon daripada menaati perintah Tuhan, apa yang kita bangun ya dalam hidup ini sebagai respon dalam menaati perintah Tuhan adalah kebaikan bagi diri kita sendiri. Ya. Membangun bahtera itu bukan untuk Tuhan. Ya. Membangun bahtera itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi itu untuk kebaikan Nuh sendiri. Ya. Itu untuk kebaikan Nuh, saudara-saudara. Ketika Allah memberikan perintah bagi dia untuk membangun bahtera itu untuk kebaikan daripada Nuh. Jadi kalau Nuh tidak taat, Nuh bermalas-malasan di dalam membangun bahteranya, ya, maka Nuh bisa tenggelam bersama-sama dengan orang lain ketika air bah itu turun. Ya, maka firman Tuhan ini datang kepada setiap kita yang mendengarkan firman, ya, di hari ini. Mari kita mau menjadi taat dalam apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, mari kita mau menjadi rajin, ya, di dalam apa yang menjadi panggilan kita. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tidak taat, bahkan bermalas-malasan dalam apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, supaya kita saudara-saudara mendapatkan kebaikan, ya, daripada segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, karena saya seringkali menyampaikan bahwa setiap kali Tuhan memberikan perintah itu tujuannya untuk kebaikan saya dan saudara. Allah tidak pernah memberikan perintahnya, saudara-saudara, ya, agar kita tahu bahwa Dia yang berkuasa. Karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia berhak memerintah, dan kita yang menjadi makhluk ciptaan harus menaati. Tidak begitu. Setiap perintah yang Tuhan berikan kepada anak-anak manusia untuk membawa kebaikan bagi saya dan saudara. Ya, memang kadang-kadang ketika kita menaati perintah Tuhan itu sulit-sulitnya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan daging kita. Ya, bertentangan dengan kebiasaan kita. Tapi tahu enggak, saudara, perjalanan kehidupan orang percaya adalah perjalanan membunuh daging. Ya, makanya kan ada lagu bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, jadi lagu ini diinspirasi oleh Daud. Ya, Daud berkata, sekalipun hatiku, dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku untuk selama-lamanya adalah Tuhan. Jadi perjalanan kehidupan orang percaya itu adalah perjalanan membunuh daging. Ya. Maka kalau kita tidak bersedia membunuh daging dengan cara taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka kita tidak akan mengiringmu seumur hidupku. Tidak akan pernah bisa. Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang ingin menjadi muridku, ya, barang siapa ingin mengikuti aku, ya harus memikul salibnya, dan dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi sangkal diri dan memikul salib adalah proses mematikan yang namanya kedagingan. Karena daging ini memang harus, ya, tidak boleh tersisa sama sekali.
Karena yang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan daging, yang masuk dalam kerajaan Allah adalah roh. Allah mempersiapkan kita, saudara-saudara, agar kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana cara Allah mempersiapkan kita? Dia mengizinkan berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan ya terjadi, dan dia memberikan firman-Nya. Dia mau dalam firman ini kita menaatinya dalam tantangan rintangan yang ada, supaya daging kita semakin hari semakin habis ya. Dan pada akhirnya saudara-saudara, yang tersisa dalam diri ini hanyalah ketaatan kepada ya Allah itu sendiri, ketaatan kepada Tuhan ya. Saya kemarin ya, kami kedatangan tamu saudara ya, yang berkhotbah di gereja kami, dan saya mendengar satu ilustrasi yang sangat baik sekali ya, ilustrasi yang sangat menarik yang dapat saya sampaikan kepada saudara mengenai hal ini. Jadi ada seorang raja yang kehilangan 2 jari kakinya karena sebuah kecelakaan. Maka hal ini sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Ya. Jangankan kehilangan 2 kaki, 2 jari ya, kehilangan kuku saja itu sudah sakitnya menyakitkan minta ampun, apalagi kehilangan jari. Ya, maka penasihat raja datang berkata, "Pak, tuanku, pasti untuk setiap kemalangan ada hal baik yang direncanakan oleh Tuhan." Saudara mendengar itu, dia langsung marah dong. Ya, raja langsung marah dong. Hal baik apa? Saya kehilangan 2 jari saya, kamu bilang hal baik apa? Maka dalam kegeramannya dia memasukkan ya penasihat ini ke dalam penjara, karena dia tidak senang ya dengan ya perkataan ini, bahwa dalam kemalangan kehilangan jari ini ada rencana baik ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu saudara-saudara yang tidak suka mendengar hal-hal yang seperti ini, mendengar kabar baik bahwa ada rencana di balik setiap kemalangan. Dan hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, salah satu diantaranya karena kekecewaan yang berkepanjangan, sehingga orang tidak mau lagi berharap tentang sesuatu yang baik dapat terjadi. Nah, kalau engkau adalah orang itu, maka engkau perlu belajar untuk kembali berharap. Karena tidak akan ada sesuatu yang baik terjadi tanpa sebuah pengharapan. Ya, kita bisa mengalami satu kebaikan ketika kita mengharapkan kebaikan itu terjadi. Kenapa? Karena mengharapkan itu sama seperti menarik sesuatu yang baik untuk terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, Yesus mengatakan firman Tuhan, "Mintalah maka kamu akan ya menerima. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka." Ini bicara soal mengharapkan sesuatu yang baik. Jadi kalau saudara tidak bisa berharap, tidak mau berharap, saudara tidak bisa menerima sesuatu yang baik. Maka mari berharap ya kepada Tuhan. Nah, maka saudara-saudara ya, penasihat ini dimasukkan ke dalam penjara. Maka pergilah saudara-saudara, raja ini berburu seperti kebiasaan yang dilakukannya. Dengan beberapa prajurit dia pergi ke hutan untuk berburu, karena raja ini memiliki kebiasaan ini. Ya, dia suka sekali berburu. Nah, di hari itu mereka benar-benar ya, raja dengan rombongannya benar-benar ya mengalami hal yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan satu suku di dalam hutan itu yang selama ini mereka tidak pernah temui, dan suku ini suku yang sangat ganas. Semua prajuritnya raja dibunuh dan raja itu ditangkap ya, untuk dipersembahkan kepada dewa daripada suku tersebut. Nah, ketika raja diikat hendak dibakar ya kan, untuk dipersembahkan ya, upacara keagamaan itu dipimpin oleh imam dari suku tersebut. Tiba-tiba imam itu memperhatikan bahwa raja itu memiliki cacat, yakni 2 jari kakinya hilang. Nah, ketika mereka mempersembahkan korban kepada dewa mereka tidak pernah mempersembahkan yang cacat, yang utuh, yang sempurna selalu yang dipersembahkan. Maka pada akhirnya raja pun dilepaskan, tidak jadi dibunuh.
oleh karena cacat yang dimiliki. Maka itu dimanfaatkan oleh raja untuk segera lari. Saudara-saudara, akhirnya dia sampai kepada kerajaannya. Ya, maka raja ini teringat dengan perkataan daripada penasihatnya yang mengatakan bahwa ada kebaikan di setiap kemalangan yang terjadi. Maka raja ini pun, saudara-saudara, ya, membebaskan, ya, sang penasehat. Dan dia berkata kepada penasehatnya, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Bahwa ternyata di balik kemalangan yang saya alami, ada hal yang baik, ada rencana Tuhan. Seandainya saya punya 2 jari kaki tidak hilang, mungkin hari ini saya sudah kehilangan nyawa saya, mati dipersembahkan sebagai korban kepada dewa dari salah satu suku. Ya. Maka sang penasihat itu mengatakan, ya benar Tuanku, memang di balik setiap kemalangan ada rencana Tuhan yang baik. Kemudian sang raja berkata, kalau begitu apa rencana baiknya Tuhan dari kemalangan yang kamu alami, penasihat? Penasihat itu berkata, maksud raja, ya saya memasukkan kamu ke dalam penjara. Ini kan hal buruk yang kamu alami. Sekarang apa hal baik yang terjadi bagi kamu ketika saya penjarakan? Dia pun menjawab, seandainya Tuanku tidak memenjarakan saya, Tuanku kan ingat bahwa dimanapun Tuhan berada, saya selalu mengikuti Tuhan. Ya. Hari ini pun ketika Tuhan berburu, pasti saya juga akan mengikuti Tuhan kalau saya tidak di penjara. Ya. Maka kalau Tuhan yang dilepaskan oleh suku tersebut karena cacat yang dimiliki oleh Tuhan, maka tentu saja yang akan dipersembahkan adalah saya. Karena saya tidak punya cacat. Syukur saya ada di penjara. Nah saudara, jadi inilah ya rencana-rencana Tuhan ya di balik setiap kemalangan ya yang dialami oleh manusia. Maka menjadi taat terhadap perintah Tuhan itu penting sekalipun kita di tengah-tengah sebuah ya kesukaran kehidupan. Kenapa? Karena menaati perintah Tuhan adalah kebaikan yang kita lakukan bukan kepada Allah saja, tetapi khususnya kepada diri kita sendiri. Allah tahu apa yang baik bagi kita, tapi kita tidak tahu apa yang baik bagi kita. Karena Allah tahu apa yang baik bagi kita, maka Dia memberikan perintahnya bagi kita agar kita mengalami kebaikan daripada semua perintah yang Allah berikan kepada saya dan saudara. Ya, maka hari ini mari sekali lagi yang menjadi bersemangat di dalam apapun yang Tuhan perintahkan untuk saudara lakukan, baik itu di tengah keluarga, baik itu di tengah pekerjaan, ya, baik itu di tengah persekutuan saudara. Mari berikan yang terbaik, menaati perintah Tuhan. Ketika dalam keluarga, dalam pekerjaan mungkin saudara mengalami gesekan, ya kan? Dengan orang-orang terdekat saudara dan saudara mengalami sakit hati, engkau tahu apa yang kau harus lakukan. Apa itu pendeta? Mengampuni, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah sekalipun itu sudah sulit, sekalipun itu berat, engkau harus melakukannya. Karena ketika engkau melakukannya, engkau sementara berbuat baik kepada dirimu sendiri. Ya, apa yang Alkitab katakan selanjutnya? Ya, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, saudara, Nuh masuk Batra kata Alkitab karena Tuhan melihat dari antara banyaknya orang, Nuh ya yang hidupnya benar. Saya khotbah di minggu yang lalu bahwa kalau kejahatan ada hukumannya, maka perbuatan baik ada upahnya. Amin. Jadi kalau kejahatan ada hukumannya, maka perbuatan baik itu ada upahnya. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Nuh tidak pernah sia-sia. Tidak pernah gugur seperti daun tuah yang ditiup oleh angin. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nuh, semua amalan kebaikan, ketaatan terhadap sebuah kebenaran, itu dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mencatatnya. Ya, Tuhan mencatatnya. Semua amalan kebaikan yang dilakukan oleh Nuh. Setan kan seringkali memberitahu kepada kita bahwa semua perbuatan baik kita itu sia-sia. Betul enggak? Setan beritahu kepada kita. Ya. Dan rasanya kita menjadi malas, menjadi kurang bersemangat, ya, tidak melakukan apa yang baik,
pada saat kita melihat bahwa semua perbuatan baik kita tidak ada hasilnya. Bahkan lebih buruk daripada itu, kita melihat bahwa semua perbuatan baik yang kita lakukan ternyata dibalas dengan kejahatan. Ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Alkitab memberikan semangat, janganlah kamu jemu-jemu berbuat apa yang baik, karena apabila sudah tiba waktunya kamu akan menuai jika tidak menjadi lemah. Iblis tawarkan ayat ini, orang Kristen, orang percaya hanya akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Selama kita menjadi lemah, maka berarti kita tidak akan pernah menuai. Dan iblis berusaha melemahkan kita dari waktu ke waktu dengan memberitahu bahwa semua perbuatan baik kita tidak ada gunanya. Sudahlah berbuat baik. Apa gunanya berbuat baik? Toh semua perbuatan baik yang kamu lakukan tidak ada hasilnya. Ya, kita menjadi demikian candu, ya, terobsesi dengan hasil. Ya. Saudara, sementara kita berpikir seberapa cepat kita bertumbuh, terobsesi dengan hasil, kan orang-orang yang terobsesi dengan hasil selalu fokus pada seberapa cepat dia bertumbuh, seberapa cepat dia berlari, seberapa cepat dia mendapatkan, ya, seberapa cepat dia menghasilkan uang banyak. Nah, sementara kita fokus dengan seberapa cepat kita bertumbuh, Tuhan fokus seberapa kuat kita bertumbuh. Ya. Jadi orang percaya itu jangan hanya fokus dengan hasil, fokus dengan proses. Amin. Fokus dengan proses. Ya. Maka terus saudara-saudara, ya, melakukan apa yang baik. Kalau kamu tahu itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Yang namanya kakaknya Yakub siapa ya? Esau. Esau kan berpikir bahwa untuk apa sih hak kesulungan? Tidak ada gunanya hak kesulungan. Dia pandang remeh kan dengan hak kesulungan. Hak kesulungan ini bisa berarti juga perbuatan baik loh. Apa gunanya? Ya. Maka ketika dia pulang dari berburu, ya, dalam keadaan lapar nih. Dalam keadaan lapar dia kan. Sampai di dapur, Yakub sementara memasak brenebon, kacang merah kaki babi. Ingat kaki babi terus ini. Ya, maka dia berkata kepada adiknya, berikan saya yang merah-merah itu. Adiknya bilang, jangan, ini milikku, kamu tidak boleh memilikinya, berikan kepada saya. Kemudian adiknya berkata, kalau begitu kamu jualah hak kesulunganmu kepadaku. Ya. Esau di sini dia pandang remeh dengan hak kesulungan. Dia katakan, apa gunanya hak kesulungan? Lagi pula saya akan mati. Ambillah dan berikan saya semangkuk kacang merah. Ini kan bahasa orang zaman sekarang. Untuk apa berbuat baik? Semua orang tahu pada mati. Ya. Untuk apa berbuat baik? Semua orang melakukan yang namanya kejahatan. Bahkan ada yang bikin story, stop berbuat baik. Ya, karena orang yang diperlakukan dengan baik kadang-kadang tidak tahu diri, ya. Maka sekarang gigi balas dengan gigi, ya, mata dibalas dengan mata. Jangan saudara-saudara, ya. Mari kita mau tetap konsisten di dalam melakukan apa yang baik. Karena mungkin pada saat manusia tidak menghargai semua perbuatan baik kita, ada sepasang mata yang memandang dari langit. Dia memperhatikan dan dia mencatat semuanya itu. Ya, dia memperhatikan dan mencatat, saudara. Akan ada saatnya dan waktunya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Tuhan. Ya. Saya suka sekali dengan sebuah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang satu kebaikan pun kepada mereka yang hidup benar. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Ya, sekali lagi jika perbuatan jahat sudah ada hukumannya, maka perbuatan baik ada upahnya. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang kebaikan kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, engkau mengamalkannya, Tuhan akan bayar lunas untuk semuanya itu. Ya, Tuhan bayar lunas untuk semua perbuatan baik yang kita lakukan. Karena itu juga yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang ada dalam Alkitab. Tuhan bayar lunas untuk kebaikan yang ditabur oleh Rut. Rut tidak peduli dengan kehidupannya sendiri, saudara-saudara, ya. Dia lebih memperhatikan kehidupan mertuanya. Kendati pun dia tahu mungkin tidak ada masa depan bagi dirinya ketika dia harus ikut dengan mertuanya.
ke negeri mertuanya, harus meninggalkan negerinya sendiri. Ya, udah jarang loh ada anak mantu yang sayang dengan mertua. Kalau ada anak mantu yang sayang dengan mertua, ini puji Tuhan. Zaman sekarang sudah kurang, saudara-saudara. Ya, banyak anak mantu yang merongrong mertua, ya, dan terus memanas-manasi suaminya agar membenci orang tuanya sendiri. Bayangkan, ya. Saudara tahu kalau saudara menikah dengan suamimu hari ini diberkati itu karena doa daripada mertuamu. Ya, kamu senangkan ketika dapat suami yang sudah tahu bekerja, mungkin dia juga lulus dari sebuah universitas yang sangat baik. Itu berkat upaya dan usaha daripada mertuamu. Maka jangan manas-manasin saudara-saudara suamimu untuk membenci mertuamu, jangan. Ya, coba perhatikan Ruth. Oh, Ruth itu menabur kebaikan, saudara-saudara. Dia bahkan melupakan dirinya sendiri dan lebih memperhatikan keadaan daripada mertuanya. Dia mungkin kasihan dengan mertuanya yang sudah kehilangan suami dan 2 orang anak. Siapa yang akan memperhatikan Naomi kalau bukan lagi dia? Ya, Naomi sudah tua, tidak punya tenaga lagi untuk bekerja, sementara dia seorang wanita yang masih kuat. Ya, dia mungkin tidak punya apa-apa, tapi dia masih punya tenaga untuk memelihara kehidupan daripada mertuanya. Dan ini yang diperhatikan oleh Tuhan, ini yang dilihat oleh Allah. Maka yang terjadi kemudian Tuhan mempertemukan yang namanya Ruth dengan orang kaya di Israel namanya Boaz. Ya, maka Boaz pun menebus Ruth. Ya, Ruth menikah dengan Boaz. Menurunkan Isai. Ya, menurunkan Daud. Saudara-saudara, Raja Daud ini punya nenek. Itu Ruth. Haleluya. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah berhutang kebaikan. Ya, bagi setiap orang yang hidup mengamalkan kebenaran. Tuhan berkata, karena kamu hidup benar, Nuh. Ya, Tuhan memproklamirkan itu, mari masuk ke dalam Batra. Ada panggilan-panggilan kepada setiap kita, panggilan-panggilan kebaikan daripada Allah. Ketika kita mau hidup baik. Zaman sekarang, zaman di mana orang tidak mempedulikan lagi mana yang baik, mana yang jahat. Yang penting itu membawa keuntungan, disikat aja. Ya, tapi kita sebagai orang percaya tidak boleh demikian. Kita harus hidup dalam kebenaran apapun ya situasinya, agar nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Amin.